Halo, jumpa lagi bersama kami. Kami sudah lama tidak berjumpa dan sudah lama tidak membahas hal-hal yang Tidak penting. tidak penting. Nah, ini yang lagi rame ini kasus Rempang ini ya. Kasus Rempang ini menurutmu gimana sebagai apa orang yang paham dari segi hukum? Nah, menurut pandangan hukum, menurut Anda seperti apa kasus Rempang ini? Kok aku yang kau tanya? Ya, Harusnya aku yang tanya sama kau. loh. Saya bukan pakar hukum di sini. Baiknya aku bukan ahli-ahli hukum juga ya kan. Tapi secara kemanusiaan untuk permasalahan Rempang ini perlu dibahas dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu. Gitu. Karena permasalahan Rempang ini ada masyarakat adat di sana yang jauh sebelum negara ini hadir. Masyarakat adat yang di Rempang sudah hadir terlebih dahulu. Maka setidaknya pemerintah hari ini harus mengambil langkah-langkah yang humanis untuk menyelesaikan permasalahan Rempang. Oke. Berarti kalau yang kemarin itu kan kita lihat aparat begitu represif ya. Sampai ada beberapa tokoh, beberapa aktivis yang ditangkap. Nah, ini kemarin muncul juga statement Pak Mahfud. Katanya kasus di Rempang itu bukan penggusuran, tapi pengosongan lahan. Nah, kalau menurut Anda sebagai lulusan UII hukum, jadi tidak remah menurut sampean. Kalau itu, jadi apa bedanya penggusuran sama pengosongan lahan? Apa? Jangan bawa-bawa. Menjadi itu. Jangan bawa-bawa Pak Mahfud juga untuk ngomong pakai bahasa kayak gitu. Loh, itu ada pendapat Pak Mahfud waktu diwawancara itu bukan penggusuran, tapi pengosongan lahan. Nah, jadi udah remah. Itu apa nggak sama halnya dengan apa bedanya 500.000 dan 500.000? Bedanya apa itu ya? Nah, apa itu? Jadi apakah itu tidak termasuk penggusuran, pengosongan lahan itu? Apa yang membedakan itu? Minum teh dulu. Yang harus menjawab kayak gitu harus Pak Mahfud, bukan saya. Karena Pak Mahfud yang ngasih statement. Ya, tapi kan kita boleh berpendapat. Itu sama aja ada seperti ada tokoh, bukan tokoh lah, pemimpin di Konoha sana. Kalau ditanya jawabannya, ya ndak tahu, tanya saya. Ya itu mirip seperti itu. Female voice. Nah, menurut Anda gimana? Ya menurut saya suka-suka Pak Mahfud aja lah. Itu. Jadi Anda tidak berani berpendapat di sini ya. Tidak berani berpendapat itu. Saya mengeri. Dan Masyarakat adat saja yang sudah lama tinggal di sana bisa diusir, apalagi saya. berarti Anda ini penakut ya. Terserah mau bilang penakut. Masyarakat adat yang beranak pinak di sana di Rempang bisa diusir, apalagi saya yang belum beranak pinak. Nah, menurutmu kayak gimana? Ya kalau itu nggak ada bedanya, itu penggusuran. Karena kembali lagi tadi itu kan ada masyarakat adat ya di situ. Sambil tak benerin, ada masyarakat adat yang notabene sudah tinggal sejak tahun 1800-an. Nah, ini saya juga lihat statement presiden, mereka akan dipindahkan dengan apa, diberi rumah, beri tanah 500 meter dan rumah tipe 45. Itu kan apa ya, tanpa memperhitungkan aspek kemanusiaan. Kita nggak usah ngomongin hukum lah,
dari sisi kemanusiaan itu sudah sangat tidak humanis. Karena yang dipindah itu kan tidak hanya tempat tinggal, tapi kulturnya, Iya. sosial, terus cara mereka bertahan hidup, cara mereka mencari makan kan Ya. tidak akan bisa digantikan dengan uang berapapun sebenarnya. Itu kalau saya melihat pemerintah lebih pro investor, dan ya jargon merakyat itu omong kosong menurut saya. Itu. Ya banyak hal yang perlu untuk dibahas. Halo, Iya. Lanjut. saya pikir banyak hal yang perlu untuk dibahas. Kenapa pemerintah sampai segitunya untuk mengusir masyarakat adat? Kita titik fokusnya ke masyarakat adat yang hidup di sana jauh sebelum negara ini hadir. Ada apa di Pulau Rempang? Ya. Betul. Kenapa pemerintah sampai getol banget untuk memindahkan masyarakat adat itu ke lokasi lain? Sedangkan masyarakat adat yang hidup di sana sudah cara bertahan hidupnya sudah survive lah. Ya. Kalau pindah ke kota bingung dia. Iya, dan itu tadi itu sama aja memindahkan ikan laut ke air tawar. Betul. Jadi sebanyak apapun nutrisi di air tawar, ikan laut nggak akan hidup. Kalau menurut Bung sendiri, baiknya seperti apa untuk permasalahan Rempang? Ini investasi versus masyarakat adat yang ada di Pulau Rempang. Ya batalkan. Karena apa manfaatnya itu untuk masyarakat Indonesia? Kita kan bicara bernegara, bukan bicara berbisnis. Ini tanahku, kalau kamu nggak mau nurut ya kamu pindah. Kan bernegara tidak seperti itu. Banyak orang yang salah kaprah mengenai pemahaman konsep bernegara. Jadi masyarakat ini menganggap negara ini milik pemerintah. Padahal pemerintah itu kan software, negara ini hardware. Software bisa diganti per 5 tahun kalau beruntung. Kan itu. Nah, itu kalau saya batalkan saja. Kalau saya itu saya batalkan saja tak iya. Gitu. Berarti negara ingkar janji dong pada investor. Ya bisa dialihkan, kan gini, kembali lagi dari perjanjian di awal, kalau itu cacat prosedur, cacat hukum, ya batal demi hukum. Bahkan saya sempat baca di klausul perjanjian itu mau ada 16 desa itu tidak harus dikosongkan. Bukan tidak harus, tapi tidak untuk dikosongkan. Ini berarti ada suatu pengingkaran terhadap kontrak perjanjian antara investor dan si pemberi izin gitu. Itu kalau yang saya tangkap di media kemarin. Kalau masalah kebenarannya kembali ke Pak Mahfud. Gitu. Jadi ya siap-siap lah nanti banyak yang caci maki, banyak yang marah-marah di konten kita ini, nggak masalah. Ini bagian dari perjuangan. Karena di mana-mana namanya aktivis atau pembela rakyat itu, ya, itu tidak akan pernah pro kekuasaan. Kalau kita selalu pro kekuasaan, salah benar dibela, ya apa bedanya dengan peliharaan? Daerah apa? Russell Watts.